Oke, baiklah. eh, saya mulai. Perkenalkan, nama saya Syamta dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi pendidikan, dilihat dari atau bagian ranah evaluasi ya. Jadi kalau kita lihat di teknologi itu ada beberapa bidang garap, dan pada presentasi kali ini akan membahas tentang ranah evaluasi. Nama saya Syamta, saya adalah mahasiswa program Dr. S3 Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah memahami tentang arti teknologi pendidikan. Kemudian memahami teknologi pendidikan sebagai bidang garap menurut AICTE tahun 1994 ya. Kemudian teknologi pendidikan pada ranah evaluasi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tentang apa itu teknologi pembelajaran ya. Teknologi pembelajaran adalah suatu teori dan praktek dalam desain ya. Kemudian pengembangan, kemudian pemanfaatan, kemudian pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Nah, kalau melihat definisi di atas, maka dijelaskan bahwa tab terbagi menjadi 5 kawasan. Nah, dan setiap kawasan dari bidang akan memberikan sumbangan pada teori dan praktek yang menjadi landasan profesi. Bidang garapnya kalau kita lihat ada 5 tadi ya. Jadi kalau kita lihat bidang garap teknologi pembelajaran sesuai dengan AICTE tahun 1994, maka ada 5 bidang ya. Bidang yang pertama adalah desain. Nah, di desain kalau kita lihat dia di breakdown menjadi ada desain pembelajaran, ada desain pesan ya. Kemudian di sana ada juga yang namanya strategi pembelajaran ya. Yang terakhir ada yang namanya karakteristik peserta didik. Itu ada di ranah desain. Yang kedua adalah di ranah pengembangan. Di sana kalau kita lihat ada pengembangan teknologi cetak. Ini zaman pertama ya, dan teknologi cetak. Kemudian ada teknologi audiovisual ya. Kemudian teknologi berbasis komputer, dan yang terakhir adalah teknologi terpadu ya, atau integrated teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada ranah pemanfaatan di sana ya. Jadi di ranah pemanfaatan ada pemanfaatan media, ada lagi yang namanya difusi inovasi di sana. Kemudian lagi yang namanya diseminasi, kemudian implementasi sama institusionalisasi ya. Itu di ranah pemanfaatan. Dan yang keempat itu ada ranah pengelolaan di sana. Jadi di pengelolaan ada yang namanya manajemen project ya, ada manajemen sumber daya manusia yang kedua ya. Tidak hanya manusia sebenarnya, jadi bisa sumber daya itu skopnya sangat luas sebenarnya. Ada manajemen sistem penyampaian, yang terakhir adalah manajemen informasi. Dan yang kelima adalah ranah evaluasi. Itu di sini adalah analisis masalah. Kemudian ada lagi yang namanya pengukuran. Kemudian ada 2 buah evaluasi, yaitu yang disebut dengan yang namanya evaluasi formatif sama evaluasi sumatif ya. Nah, untuk pertemuan hari kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang ranah evaluasi. Nah, yang pertama adalah analisis masalah. Analisis masalah menurut Seal dan Risai tahun 2000, itu ada di bukunya di halaman 61. Itu mencakup tentang cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan mengembalikan pengambilan keputusan ya. Jadi perlu dianalisis sebelum kita mengambil suatu keputusan terakhirnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya penilaian, atau orang sering juga menyebutnya dengan pengukuran. Nah, penilaian merupakan suatu teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya ya. Jadi kalau kita akan menilai atau mengukur itu kita harus punya yang namanya acuan. Harus punya yang namanya dasar atau acuannya apa ya. Kemudian di penilaian atau pengukuran itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi misalkan harus jujur ya, harus adil ya, harus transparan ya, harus fair dan sebagainya.
Sehingga nanti intinya di evaluasi itu ada beberapa penilaian penskoran ya. Jadi misalkan nilainya apakah di outstanding ya, atau mungkin excellent ya, atau mungkin very good ya, atau mungkin average, atau mungkin below average ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari finalisasi dari hasil suatu evaluasi. Nah, yang selanjutnya adalah tentang penilaian sumatif dan formatif ya. Jadi di sini kita kenal dengan yang namanya ujian biasanya. Jadi di ujian tuh biasanya ditunggu oleh seorang guru yang galak, barangkali ada kumisnya di sana. Kita dilarang mencontek ya. Jadi dilarang mencontek, dan di sini yang dijelaskan adalah tentang penilaian formatif itu berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Sedangkan yang kedua, ada yang namanya penilaian sumatif, itu adalah berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan dalam hal pemanfaatan. Itu menurut Seals and Riset tahun 2000 di halaman 62. Jadi intinya di kawasan evaluasi itu tidak ada penilaian ya, ada penilaian sumatif, ada penilaian formatif, itu semuanya ada di ranah evaluasi. Dan referensi yang saya pakai adalah ini kira-kira bukunya. Jadi ada buku tentang definisi and domain of the fields 1994, ini tentang AIS tahun 1994. Kemudian tentang bukunya Warsita tahun 2008 tentang teknologi pembelajaran. Yang terakhir ada bukunya Bapak Profesor Dr. Yusuf Hadi Miyarso tentang menyemai benih teknologi pembelajaran. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Saya akhiri, selamat siang.